Halo semua, welcome back to OKSG Talk. Nah, kali ini saya bersama dengan teman saya yang dia ada di luar pulau. Boleh diperkenalkan nggak siapa ini? Hai guys, kenalkan nama aku Priyanka ya. Dan saat ini sedang bekerja di ibu kota lah ya. Dan untuk sampai sejauh ini udah sahabatan juga sama Oke SG, kurang lebih sekitar 5 tahunan gitulah. 5 tahun ya, oke. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang hubungan nih. Hubungan dua sejoli. Nah, Oh. teman kita ini ada yang mau dibagi kisah-kisahnya. Nah, saat ini teman-teman pengen tahu nggak menurut Priyanka, apa sih makna pacaran atau menjalin hubungan di dalam hidup ini? Boleh nggak di-share sama kita semua? Oke. Kalau misalnya ditanya sama aku apa makna dari pacaran ya, berhubung juga usia juga udah cukup tinggi ya. Oke. Usia juga udah cukup tinggi. Jadi kalau menurut aku sih sekarang pacaran itu gimana kita bisa saling komitmen satu sama lain ya, saling mendukung satu sama lain gitu. Karena pada dasarnya aku yakin bahwa kita kan perempuan sama laki-laki kan pasti berbeda ya, Benar. satu dengan yang lainnya gitu. Jadi aku merasa bahwa perempuan itu sendiri memang pada dasarnya adalah diciptakan untuk menolong si pria gitu ya. Tapi bukan hanya itu aja, tapi di mana aku juga percaya gitu kalau misalnya di sisi pria dia juga harus jadi side yang bagian yang dimana dia bisa jaga atau apa namanya proteksi ceweknya gitu. Jadi menurut aku sih untuk suatu hubungan sih sebenarnya adalah saling melengkapi satu sama lain ya. Oke. Menurut Priyanka nih, kapan kita boleh memulai menjalin hubungan? Ada kan orang biasanya ini masih SMA, kuliah, bahkan ada juga yang pengen bekerja. Nah, banyak orang memulai dari hal yang berbeda-beda nih. Kalau menurut Priyanka sendiri, kapan sih idealnya kita boleh memulai hubungan? Oke, kalau misalnya ditanya ya, kalau misalnya ditanya sama aku pribadi tentang pendapat aku kapan sebenarnya kita waktu yang tepat untuk memulai hubungan, sebenarnya itu tergantung ya dari orangnya sendiri gitu. Karena kita juga nggak bisa pungkirin dong, sebenarnya ada orang yang pacaran 10 tahun, 15 tahun, tapi mereka tetap sama-sama, itu kan ada juga gitu. Dan ada juga yang mungkin kayak baru kenal sebulan, 2 bulan, dia tuh juga menikah, kan ada juga gitu ya. Tapi kalau misalnya menurut aku sendiri, sebenarnya pacaran itu kayaknya waktu yang tepat sih ketika kita sama-sama udah menetapkan hati untuk mengarah ke satu hubungan yang serius gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya menurut pengalaman yang aku jalani gitu ya, karena kan kalau misalnya kita udah menjalin hubungan sama seseorang itu kan pasti kita ketika kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, kita kan pasti akan memikirkan pihak yang sebelah juga gitu kan. Oke. Apakah apa dampak yang kita hasilkan dari pihak yang dari yang kita ambil, keputusan yang kita ambil gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku sih waktu yang tepat adalah waktu di mana kita sama-sama udah nentuin arah yang serius buat kedepannya gitu. Karena ketika kita udah misalnya kita pacaran lah waktu kita kuliah atau kita SMA gitu kan, aku merasa kayak kita kayak kurang bisa untuk fokus mengembangkan diri kita fokus sama apa yang mau kita kerjakan gitu kan, atau misalnya opsi-opsi apa yang mau kita ambil gitu. Kalau aku rasa sih gitu ya, karena ya daripada kita, maksudnya kayak istilahnya daripada kita jagain jodoh orang juga ya, gitu Betul. kan. Itu nggak apa juga sih. Daripada kita jagain jodoh orang, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang emosi juga. Jadi ya kalau menurut aku sih waktu yang paling tepat adalah ketika kita dan pasangan kita memang udah punya satu kesepakatan yang sama untuk bisa menuju ke tahap yang serius gitu. Berarti tujuannya untuk menikah ya, Iya, benar betul. ya. Tapi ada orang juga pengen menjalin hubungan itu kan karena dia tidak bisa sendiri. Ya. Ya kan bener ya. Jadi karena ya udah deh, Ah, yang penting ada teman.
Nah, dari sisi laki-laki mungkin seperti saya mungkin menganggap hal demikian. Nah, bagaimana kalau di sisi wanita? Kira-kira di umur usia muda saat ini mungkin kita masih muda, apakah kita pacaran memang karena ya kita pengen punya teman aja gitu? Ya. Kalau misalnya dibilang ya, kalau misalnya dari sisi wanita gitu ya, sebenarnya kan wanita ini kan intinya kan pengen dilindungin gitu ya pada dasarnya gitu ya. Mungkin pada usia-usia muda, kenapa perempuan-perempuan itu menentukan menetapkan kayak oke, ya, menurut aku nih aku kayaknya udah cocok nih buat pacaran gitu kan. Mungkin karena dia merasa pengen kayak dilindungin, kayak ada yang jemput. Jadi karena kayak gitu jadi dia merasa lebih aman gitu kan. Nah, kalau misalnya menurut aku sih gitu, tapi enggak, di lain sisi ada juga perempuan-perempuan yang kadang aku sebutnya itu alpha woman gitu ya. Alpha woman yang di mana-mana itu sebenarnya ya mereka tanpa ada pria, tanpa ada kayak pacar, istilahnya pacar gitu, mereka bisa ngelakuin apapun itu sendiri gitu. Ya, sebenarnya nggak harus punya pacar kan, kita juga bisa punya teman gitu kan. Sebenarnya kayak gitu sih kalau misalnya menurut aku. Ada yang kayak ngerasa kayak udah bisa sendiri, jadi kayak keasikan juga gitu, ngapain punya pacar karena memang ya belum saatnya gitu kan. Benar. Kalau Priyanka sendiri termasuk perempuan alfa nggak? Oke, jadi kalau misalnya ya menurut apa ya circle aku dan aku sendiri, aku sih biasanya sering dibilang cewek alfa gitu karena aku tuh kebanyakan kayak ngelakukan apapun itu sendiri gitu. Aku nggak mau kayak tergantung sama kayak cowok gitu. Misalnya kayak mau jalan, mau pergi, mau kemana-mana gitu, ya udah aku pergi aja gitu. Even bahkan nonton aja, kalau misalnya aku suka film itu, ya aku nggak mesti ngajak cowok aku nonton atau gimana gitu. Atau kayak jemput aku ini itu. Oke, kalau misalnya dia bisa jemput, ya oke, aku terima kasih banget. Tapi kalau misalnya enggak juga, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi jeleknya adalah untuk cewek-cewek alpha woman ini biasanya ketika dia udah merasa kayak oh aku bisa ngelakuin apa aja sendiri gitu kan, si cowoknya tuh jadinya kayak kurang lebih ini ya, lebih kayak action ya, lebih sensitif, kurang lebih peka gitu ya dengan apa sebenarnya kebutuhan cewek. Karena kan sebenarnya ya walaupun kita cewek-cewek alfa kan kita pengen juga ya diperhatikan gitu kan, ditanyain pengen makan apa gitu kan, atau kayak mau ditemenin ini enggak, mau dibantuin ini enggak atau apa gitu kan gitu. Jadi sampai kadangnya itu sih yang terjadi di antara cewek-cewek alpha woman yang aku yang selama inilah aku sering diskusi sama teman-teman gitu. Nah, di TikTok ini kan beberapa minggu belakang ini lagi viral kan. Ada cewek Jakarta atau ibu kota yang menentang yang namanya, ini masih dalam konteks pacaran ya. Ada katanya, kok dalam pasangan bisa split bill, ngerti nggak sih? Split ya, bill. ngerti, Nah, paham, gitu. paham. Jadi beberapa wanita itu ada yang bilang, ya nggak apa-apa dong, kan ini masih pacaran. Belum menikah. Kalau menikah kan beda cerita. Nah, menurut Priyanka sendiri nih, dalam menjalin hubungan dalam status pacaran, apakah split bill itu hal yang biasa atau memang sepenuhnya sepanjang hubungan itu adalah tanggung jawab dari si pria ini? Oke, kalau misalnya menurut pandangan aku secara pribadi gitu ya, kalau misalnya menurut aku kan kalau misalnya kita mengasihi seseorang, misalnya katakanlah pacar kita, berarti kan dengan kata lain kita kan udah mengasihi dia gitu kan, atau kita punya proyeksi nih untuk menjadikan dia teman hidup kita gitu, partner hidup kita gitu ke depannya kan. Jadi kalau misalnya aku rasa sih, apalagi kita ya sebagai perempuan kan kita diciptakan sebagai penolong gitu ya untuk si pria gitu kan. Kalau misalnya aku rasa sih ya tergantung situasi dan kondisinya ya lah ya. Kalau misalnya katakanlah si pria dan si wanita itu udah kerja gitu kan, udah punya sama-sama udah punya pemasukan masing-masing, ya kenapa enggak kita kalau misalnya kayak oke, kali ini aku bayarin ya gitu kan, next time kau yang bayarin, atau misalnya contohnya kayak
makannya si cowok yang bayar ya. Terus kalau misalnya kayak nanti after ini kita kayak ngopi-ngopinya atau snack-snacknya atau minum-minumnya atau beli nyemil-nyemilnya ntar si cewek yang bayar, itu kayaknya sih nggak masalah gitu ya. Karena kita kan pacaran kayak untuk berbagi kan, bukan untuk hitung-hitungan gitu. Kalau misalnya menurut aku sih kayak gitu. Tapi ya itu tergantung juga sama si pasangannya. Kayak kalau misalnya nih misalnya si katakanlah si cowoknya si ceweknya kayak masih anak mahasiswa terus cowoknya kerja gitu kan ya, kalau kayak gitu sih kayaknya sebaiknya kewajiban untuk si cowok ya untuk membiayai. Berarti tergantung situasi ya. Iya, tergantung ya, benar situasinya. sih. Beberapa juga bertanggapan yang contohnya seperti nonton bioskop, yang satu beli tiket film, yang satu beli makanan, jadi saling melengkapi. Gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih guys. Jadi kalau teman-teman juga mau split bill, it's okay. Kalau teman-teman juga mau yang dari sisi prianya saja juga it's okay. Tergantung situasi. Cuman banyak saat ini memang beberapa wanita sensitif gitu. Jadi semuanya harus dari laki-laki cowok gitu ya. Kan nggak harus juga kan. Lain halnya pun, kalau menurut saya lain halnya ketika menikah. Kalau sudah menikah, memang tanggung jawab 100% ada di laki-laki. Oke. Nah, teman-teman kita ada cerita menarik nih dari Priyanka, di mana dia sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi pertanyaannya nih, pacaran atau KPR rumah nih? Boleh nggak di-share ke kita selama 10 kok bisa sih pacaran selama 10 tahun? Kalau ditanya kenapa bisa gitu ya, itu juga masih menjadi salah satu pertanyaan yang masih terus dipikirkan gitu. Tapi setelah aku pikirin gitu ya, kenapa kok bisa 10 tahun pacaran dengan orang yang sama? Karena ya selama 10 tahun yang udah berjalan ini aku merasakan bahwa setiap ketemu gitu, setiap kita bareng-bareng gitu kan, kayak aku ngerasain kayak setiap hari itu kita kayak baru satu hari pacaran gitu. Kita ngerasa kayak ya semuanya kayak baru aja gitu walaupun udah 10 tahun. Itulah aku juga bingung kenapa ya gitu. Dan satu lagi yang paling lucu adalah ketika nih kalau misalnya kita kesel atau berantem gitu ya, misalnya katakanlah kalau misalnya aku yang paling sebel itu misalnya kita udah janjian nih ketemu jam 7 ya, dia janjian ketemu jam 7, jemput jam 7 gitu, tapi nanti dia datangnya jam 9 guys gitu kan cewek-cewek jam 9 atau jam 8 gitu kan, kita kan cewek-cewek kan udah make up duluan ya gitu, terus kalau nungguinnya udah kayak ya make up juga udah pada luntur ya berlumut gitu lah ya berlumut ya berlumut gitu ya, jadi kayak kesel banget gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita udah ketemu gitu, paling keselnya cuma bentar doang, habis kita ketawa-ketawa gitu sih. Itu yang membuat aku mungkin bisa ya bertahan sampai sekarang gitu, karena aku merasakan kayak setiap hari itu kayak baru aja gitu. Kayak berarti baru aja. Cinta dong ya. Until now iya, tapi nggak tahu ya after podcast ini keluar mungkin I don't know. Nah, selama 10 tahun nih, biasanya nih kan kalau cewek-cewek ini pacaran di tahun pertama, tahun kedua udah minta nikah. Nah, Priyanka sendiri tahun keberapa minta nikah? Atau dari cowoknya minta nikah? Oke, kalau ngomongin soal pernikahan ya, aku sih secara pribadi bukan istilahnya bukan minta nikah, tapi aku kayak personally aku punya kayak satu gambaran besar soal bagaimana pernikahan aku mau terjadi nantinya gitu. Karena kan kayak ya semua anak perempuan kayaknya punya mimpi lah bagaimana cara dia nanti menikah suatu harinya gitu. Secara kalau aku pribadi, mungkin aku seingat aku kayak mulai dari kelas 3 SMP lah ya. Aku pengen banget gitu nikah di salah satu tempat yang udah lama banget lah aku pengen nikah di situ gitu kan. Jadi aku paling cuman kayak sounding nih,
nanti kalau misalnya, karena aku kan selalu memulai, aku prinsipnya gini, aku tuh selalu memulai hubungan itu dengan serius gitu, nggak pernah mau kayak main-main atau coba-coba atau kayak oh ya udahlah daripada apa namanya ngisi-ngisi waktu kosong atau enggak waktu kosong gitu, enggak ya, karena apa namanya, karena aku percaya kalau misalnya kita dalam pacaran itu sama aja dengan kayak trial ya, pelatihan kita gitu. Apakah kita bisa setia atau tidak gitu kan. Gimana kalau misalnya kita nanti waktu pacaran aja misalnya kita nggak setia, gimana lagi dalam hal pernikahan gitu. Paling ketika awal-awal pacaran, aku udah bilang kayak oh oke, aku punya gambaran loh, aku pengen nikah di sini di sini di sini gitu. Tapi ya itu mungkin kayak sekedar sounding aja, tapi mungkin kalau misalnya ditanya kapan aku bilang ke pasangan ya, Iya. Di tahun yang keberapa itulah itu? gitu, Di tahun keberapa itu? di tahun ke-7 kayaknya, ke-7 atau Oh, ke-6 angka di tahun sempurna. itu. Iya, karena itu terjadi ketika kita sama-sama datangin ke tempat itu, and then aku nggak, dan sama-sama datangin ke tempat itu, visit lah gitu ya, dan aku langsung bilang kayak oke, aku kayak bakalan pengen nikah di tempat itu gitu, gitu sih. Kalau kayak nikah untuk apa gitu, maksa apa gitu enggak sih. Di tahun ke-7 berarti ya. Iya, ke-7. Berarti itu Oh, kalau udah, ke-6. ini 10 tahun ya guys, nggak main-main 10 tahun. Oke, 10 tahun. nggak banyak, nggak banyak bisa orang bertahan sampai 10 tahun. Titik Kamal Bisa 10 tahun ya mungkin. kalau nggak salah ya? Iya nggak? Gimana? Titik Kamal 10 tahun juga nggak sih pacaran atau lebih? Iya, kayaknya 10 atau Jadi mereka 8 lah berhasil ya. berhasil. And then, tapi saya Oke. tidak gitu ya. Nah kalau Priyanka sendiri nih gimana? Sudah 10 Hmm. tahun yang dilewati bersama. Nah selanjutnya nih, ada dengar-dengar rumors katanya udah mau putus, ada yang udah mau udahan, gimana nih menyikapi berbagai rumors yang ada. Kalau dari Priyanka sendiri 10 tahun, apakah sudah cukup atau masih mau mencoba lagi? Oke, kalau ditanya soal itu, uh, memang secara pribadi ya kita memang punya lah ya rencana untuk bisa bareng-bareng di tahun ini sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin ada beberapa prinsip yang kita nggak bisa samakan gitu ya, terkait apa yang harus diprioritaskan atau yang harus diprioritaskan atau enggak gitu. Nah, kalau kayak secara aku pribadi, mungkin ya karena alpha woman itu juga kali ya. Jadi pengen kayak secara pribadi itu kayak pengen kayak ayo dong tempatkanlah aku di second place after God gitu ya. Pengennya Ya, kayak oke, oke, gitu oke, gitu. oke. Kayak ya walaupun aku alpha woman gitu, walaupun aku kayak aku apa-apa bisa sendiri, ya tapi kamu Pengen harus juga tahu dong diperhatikan gitu ya. apa yang aku mau dan apa yang aku nggak mau gitu. Aku yang ya, gitu, dan and then aku juga orangnya kayak nggak bisa merasa udah nggak bisa kayak ayo oke kita nikah ya nggak jadi, kita nikah ya nggak jadi, kita nikah ya nggak jadi, atau itu tuh aku benar-benar udah ngerasa kayak benar-benar capek, even bukan cuman aku ya guys, bukan cuman aku, bahkan sampai kayak sahabat-sahabat aku ya udah kayaknya udah capek dan lelah untuk mendengarkan rencana pernikahanku yang dari tahun 2019 tapi nggak jadi gitu ya Pak ini ya, Pak, gitu. Pak ujung ada. Akhirnya akhirnya aku sih secara pribadi kayak udah ngerasa kayak cukup dan lelah gitu ya, karena aku merasa bahwa sampai di titik itu aku gak dijadikan apa ya prioritas gitu, nggak jadikan prioritas, dan kayak kayak nggak punya prinsip gitu kan. Kita kan seharusnya sebagai orang dewasa kan tahu dong apa yang harus ambil, begini 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 konsekuensinya gitu kan, gitu sih. Tapi sampai sekarang memang aku masih terus mendoakan ya untuk apapun itu, baik itu dalam mungkin kenyataan yang akan Tuhan kasih ya kan, ataukah itu jadi cancel atau itu memang diundur atau gimana, itu aku serahkan semua ke Tuhan gitu untuk hasilnya gitu. Kalau bisa nggak Priyanka share sama teman-teman di luar sana nih? Pasti banyak kan yang
eh, sepengalaman nih, ya nggak? Sepengalaman ada Ya, yang ya. udah menjalin hubungan bertahun-tahun gitu. Boleh di-share nggak? Oke. Apa sih yang kita, maksudnya apa sih yang Priyanka saat ini rasakan alami? Boleh nggak di-share ke teman yang lain? Tapi sebelum itu, kita mau lanjut di part berikutnya. Nah, ini di sesi yang paling penting nih teman-teman. Dari si Priyanka kan sudah ada pengalaman nih menjalin hubungan selama 10 tahun. Mungkin bisa di-share nggak untuk kita semua hal-hal apa yang harus kita perhatikan dan tindakan apa yang harus kita ambil ketika kita sudah menjalin hubungan sudah lebih dari 7 tahun. Boleh di-share nggak? Oke, jadi kalau yang pertama nih ya saran aku, yang pertama adalah sebelum memulai suatu hubungan, ya pastikan aja kalau memang diri sendiri itu emang udah yakin ya untuk berhubungan dengan orang lain gitu. Yang dimana memang fokusnya ke depan adalah untuk pernikahan. Karena apa? Karena lebih baik sebelum kita mencintai orang lain, kita juga harus lebih mencintai diri kita sendiri dulu awalnya gitu kan. Jadi kita bisa fokus dulu sama diri kita sendiri, baru kita bisa fokus sama orang lain. Karena ketika kita mau sayangin orang lain, ketika kita mau memiliki hubungan sama orang lain gitu, sama orang baru, berarti kan kita harus sudah siap untuk menyayangi orang tersebut gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya ditanya kapan waktu yang tepat untuk meminta atau mengajak seseorang untuk ke jenjang pernikahan adalah ketika kamu dan pasangan itu merasa memang kalian berdua udah sama-sama sebagai partner yang tepat gitu ya. Partner yang tepat baik dalam sama-sama menangani masalah satu sama lain gitu dan punya visi yang sama ke depannya gitu. Terus, nah kalau misalnya ditanya nih, ketika misalnya kita udah memutuskan untuk oke, kayaknya kita udah nggak bisa sama-sama lagi karena perbedaan prinsip atau mungkin pandangan hidup gitu ya. Ya, hal yang pertama yang dilakukan adalah ya harus berdoa ya. Misalnya aku ya, berdoa karena pasti eh, putus atau berpisah itu pasti sama sekali nggak akan mudah gitu. Apalagi kita yang udah hari-harinya, katakanlah udah bertahun-tahun yang mungkin terbiasa sama dia gitu, ngapa-ngapain sama dia, lakuin apapun sama dia, punya teman diskusi bareng dia gitu kan. Jadi kita harus minta kekuatan sih uh, sama Tuhan gitu ya. Terus kalau misalnya mau nangis, mau sedih itu nggak apa-apa gitu. Nangis aja, sedih aja gitu, jujur aja sama diri sendiri gitu tentang apa yang dirasakan. Karena cuman kita kan yang tahu gimana musim yang kita hadapin itu gitu. Terus ya kalau misalnya udah nangis, udah maksudnya udah sedih-sedihnya udah kelar, hal yang harus dilakukan adalah mencoba untuk memaafkan diri sendiri gitu kan karena pasti kita juga kayak sebagai manusia pasti ada kayak rasa kayak bersalahnya, kesalnya gitu. Mungkin dalam hati itu berpikir kayak kenapa ya aku nggak coba seperti ini, seperti itu gitu kan. Pasti ada rasa itu gitu. Apalagi mungkin kita nggak mungkin lah ya mudah ya melupakan orang yang udah selama itu bareng kita gitu kan ya. Kalau misalnya aku pribadi sih aku lebih memilih untuk kayak ya sampai sekarang aku masih tetap ya mendoakan dia gitu supaya supaya hal-hal baik tetap terjadi juga di dia gitu kan karena kan kita nggak tahu ya hati manusia gitu ya. Tapi ketika memang udah kita selesai nih maafin diri kita gitu kan,
ya kita nggak usah buru-buru untuk cari kayak oke, aku harus cari pacar baru atau harus cari gebetan baru, enggak. Coba deh untuk fokus aja sama diri sendiri, bahagiain diri sendiri dulu, fokus dulu sama apa yang mau kita lakuin, apa yang mungkin selama ini mau kita lakuin tapi tertunda, nggak bisa karena satu dan lain hal yang kita pikirkan gitu. Fokus sama keluarga gitu. Nah, ini lagi poin yang mungkin yang salah satu poin yang cukup penting ya menurut aku, kalau misalnya kita udah berada di situasi apa namanya pacaran yang cukup lama, pasti kan biasanya ya kita juga udah saling kenal ya sama keluarga gitu. Kalau misalnya aku sih saat yang terberat adalah jujur dengan keluarga, dengan apa yang aku lewati saat ini gitu. Aku jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi gitu, dan aku make sure ke orang tua aku bahwa aku baik-baik aja dan aku nggak apa-apa dan aku bahagia dengan apa yang aku ambil keputusannya, dan aku akan seperti apa aku jelaskan secara detail gitu. Aku mau ini dan mau ini gitu. Jadi ya mungkin kelihatan kayak sekarang kita happy atau apa segala macam ya, tapi pasti ketika kita ingat dengan masa-masa yang indah-indah gitu kan, atau apalagi kayak kadang-kadang tuh pengen gitu kayak kembali di masa-masa kayak baru-baru pacaran ya, di mana cinta itu kayaknya kuat-kuatnya gitu ya, pengen kembali ke masa itu. Tapi ya nggak bisa karena udah berlalu gitu ya, karena ya udah jadi kayak jalanin aja gitu, minta kekuatan untuk bisa menerima apapun yang akan terjadi ke depannya, dan biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Itu sih kalau misalnya dari aku. Oke, kedengaran ya suaraku ya? Kedengaran. Oke. Teman-teman, semoga dari cerita kita saat ini mungkin udah cukup panjang, teman-teman boleh dengar, bisa boleh memberikan pengetahuan baru untuk teman-teman yang saat ini dengan hubungan yang baru. Nah, kalau teman-teman juga ada pertanyaan untuk Priyanka, boleh di komen. Siapa tahu kita akan lanjut di part berikutnya. Nah, di saat ini kita akan akhiri sesi yang pertama ini di OKSG Talk, dan kita akan bertemu di perbincangan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.